Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tunduk kepala berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami boleh datang memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Memenuhi undangan Tuhan bagi kami. Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan yang rindu boleh terus bersekutu dengan setiap kami umat-Mu. Pagi hari ini kami telah memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami kepada-Mu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan kami. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari setiap kami pada pagi hari ini. Berkati waktu ini. Berbicaralah bagi setiap kami di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pembacaan dan juga perenungan akan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah menjadi kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita setiap minggunya. Terima kasih untuk hamba Tuhan dan juga majelis di tempat ini yang boleh memberikan undangan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 32 sudah kita baca tadi, menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Kalau kita balik ke belakang melihat hidup kita, hal apa yang paling membuat Bapak Ibu senang, sorak-sorai? Nah, ini bisa macam-macam jawabannya ya. Atau kapan mungkin Bapak Ibu Saudara terakhir bersorak-sorak atau senang banget ya? Apakah waktu misalnya putra-putri kita mendapatkan sesuatu yang dia harapkan? Bisa masuk kuliah mungkin, bisa dapat pekerjaan, ada yang mungkin dapat jodoh, atau mungkin bagi yang muda-muda, apa yang membuat kita senang ya? Hal-hal apa yang di dalam hidup waktu kita menikmatinya, wow, itu menyenangkan hati kita. Atau karena bulan ini kita baru saja merayakan Imlek, tetapi ini juga menjadi menarik buat kita renungkan, apa sih yang begitu menyegarkan hati kita, menyenangkan bagi kehidupan kita. Pagi hari ini tema yang saya angkat adalah bersorak-sorai karena diampuni. Sorak-sorai yang kita perhatikan bagian ini. Kalau kita ingat tadi, ini adalah dari Daud dan dikatakan nyanyian pengajaran. Apa yang Daud ajarkan di dalam Mazmur ini? Perhatikan tadi ayat pertama ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nanti saya ajak kita sama-sama perhatikan, ada 4 bagian yang saya mau bagikan dari 7 ayat pertama ini ya. Kita akan lihat 4 bagian ini sama-sama. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama terlebih dahulu adalah tentang pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, realita manusia setelah dicipta, manusia jatuh ke dalam dosa. Kita masih ingat ya, Kejadian pasal 3. Ketika Hawa mengambil buah itu ya, lalu kemudian dia memakannya, memberikannya kepada suaminya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ini menjadi realitas seluruh umat manusia. Apa yang paling mengerikan di bawah kolong langit ini, yang melanda semua umat manusia? Dosa. Orang bilang COVID, tapi COVID ada yang kena, ada yang gak kena. Tapi dosa melanda seluruh umat manusia. Dan menarik untuk memperhatikan
Bagaimana kehadiran dosa ini? Saya sudah. Tetapi orang yang tahu bahwa dia diampuni. Karena itulah kita membaca tadi Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kalau Santo Agustinus cuman kamu tahu kamu berdosa. Tapi cuman tahu berdosa nggak ada jalan keluar, saudara ya. Ini menarik. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Dan apa yang menarik untuk kita perhatikan? Mazmur 32 ini menyatakan bagi kita bahwa Tuhan menyediakan tempat yang aman bagi kita. Tempat perlindungan dan pertolongan di mana kita bisa mengakui dosa-dosa kita dan menikmati, menemukan pengampunan dalam Dia. Saudara, banyak orang menyelesaikan masalah dengan masalah. Makanya katanya kepegadaian ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Manusia tutupin dosanya pakai apa? Pakai dosa lain. Ditutupin, dosa tutup dengan dosa. Saya layani anak remaja gitu ya. Anak remaja gitu tahu-tahu kedapatan. Papa mamanya kedapatan. Aduh, di laptopnya Pak banyak film porno. Terus waktu anaknya ditanya, papa mamanya, ini dari mana ini? Kenapa ada film-film porno di laptopmu? Terus apa yang terjadi? Nggak tahu tuh. Tuh masuk aja tiba-tiba tuh Pak. Gitu ya. Jadi dosa ditutupin sama kebohongan. Tutup lagi sama kebohongan. Tutup lagi sama kebohongan. Jadi inilah realita manusia yang hidup di dalam dosa. Kita menutupi dosa dengan dosa, dengan dosa, dengan dosa, dengan dosa. Adam, kau makan buah pohon itu. Adam bilangnya siapa? Perempuan. Ya. Memang manusia ini gak pernah mau sadar kita salah ya. Saya ketemu anak remaja. Bapak ibu saya banyak layani remaja ya. Jadi anak remaja gitu datang ke saya. Kok boleh sharing gak? Ya boleh. Gue sebel banget sama nyokap gue kok. Kenapa? Nyokap gue cerewet banget. Habis gue begini. Terus ya, nyokap gue gini. Dia ngomong begitu, saya langsung lihat. Oh, kamu pasti anaknya ya. Kamu juga cerewet. Kita suka gitu kan, tunjuk orang kan. Kau cerewet. Nih ada 3 nunjuk ke sini. Kita tuh paling tidak mau dibilang salah. Paling gak mau dibilang tidak benar. Selalu yang salah orang lain. Itu memang ciri manusia berdosa ya. Manusia berdosa itu cirinya apa Bapak Ibu? Titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Pokoknya saya. Coba numpang tanya ya, kalau kita foto semuanya. Coba kita foto semua sama-sama nanti di depan sini ya. Begitu fotonya jadi, foto siapa yang Bapak Ibu cari duluan? Ya saya, foto saya. Aduh, mataku merem, mataku kebuka. Aduh, kepalanya begini. Aduh, roknya miring. Itu manusia berdosa ya. Selalu fokusnya diri sendiri. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, di dalam Dia kita bisa datang apa adanya. Kadang-kadang kita malu ya, sama anak, sama suami, sama orang tua. Kadang-kadang kita tutupi dosa kita sama dosa lain. Tetapi begitu kita datang kepada Tuhan, Dia sediakan tempat di mana kita bisa memberi diri kita apa adanya. Kenapa saudara? Apa akibatnya kalau dosa dipelihara terus? Apa akibatnya kalau dosa tidak dialami atau tidak mengalami pengampunan? Hati-hati ya. Kenapa? Daud bicara selanjutnya pengaruh dosa. Dosa itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya sampai kemana? Coba kita lihat sama-sama ya. Di dalam ayat 3 dan 4, selama aku berdiam tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sudah lihat ya, kalimatnya menarik. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengaduh sepanjang hari. Siang malam engkau menekan aku Tuhan, tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Memang ya, kalau kita simpan dosa itu,
kayak diambil tenaga kita ya. Kayak waktu panas terik, aduh sampai luar biasa. Nggak bisa lagi, kayak udah lemes banget ya. Beberapa orang yang menyimpan dosa, pengaruhnya bukan cuma sekadar rohani, sampai ke fisik ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak menyelesaikan dosa kita, pengaruhnya besar. Seorang yang hidup dengan judi, terus berjudi, akhirnya ambil sertifikat ini, jual sertifikat itu, tipu istri, tipu keluarga, pinjam duit sana sini. Kayaknya dia judinya nyaman di meja judi, ketawa-ketawa, pulangnya stres. Ada yang ketuk depan rumah, ada yang telepon, kapan nih bayaran dipinjamannya dibalikin gitu ya. Akhirnya stres, kena GERD. Wah, asam lambung naik ya. Begitu asam lambung naik, tahu-tahu malam-malam sesak napas, ke IGD. Saudara, jangan berpikir dosa itu enak ya. Enak waktu dilakukan, tapi akibatnya ngeri. Kena semuanya. Banyak orang bilang sakit itu dimulai dari mana? Pikiran ya. Makanya kata Amsal ya, hati yang gembira adalah obat. Tapi bisa gembira bagaimana? Gembira kalau dosanya diselesaikan. Kalau dosa tidak diselesaikan, gak ada gembiranya. Malah tambah banyak, tambah menimbun, tambah tidak nyaman, tambah khawatir dan seterusnya. Daud menyadari pengaruh dosa begitu luar biasa. Karena itu dia meminta. Karena ini nyanyian pengajaran ya. Jadi kayak Daud yang sudah ngalamin, dia ngajarin. Apa yang dia ajarkan? Dia ajarkan soal pengakuan dosa. Menarik ya, di dalam gereja Tuhan kita juga diminta untuk terus boleh datang sama Tuhan, mengaku dosa kita. Perhatikan ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, saya senang ayat 5 ini ya. Kadang-kadang kita kalau ngaku dosa sama manusia, diapain? Ditunjuk-tunjuk kan? Coba nih, tiba-tiba nih ada bapak ngaku, mami aku selingkuh. Terus maminya bilang, oh oke. Tapi aku udah tinggalin mami, aku sama mami aja sekarang. Nanti kalau ada apa-apa, pergi sama selingkuhan kamu tuh. Kalau ngaku, begitu ngaku, habis kita. Nah, udah sana aja. Apa tidur-tidur sini? Apa rayu-rayu? Sana sama selingkuhan. Jadi kadang-kadang mengaku kepada manusia, saya bukan katakan kita tidak boleh mengaku sama manusia, tetapi di dalam tradisi gereja, kalau kita lihat gereja Katolik itu kan sampai ada pendetanya atau pastornya itu terima di bilik pengakuan begitu ya. Jadi itu satu hal yang kita harus biasakan, bahwa kita datang mengaku pertama dan terutama kepada Tuhan. Tentu sesudah itu kepada sesama di dalam kasih dan pengampunan, tetapi kadang-kadang gak gampang. Belum tentu sesama itu mengerti, tetapi Tuhan mengerti. Dan Tuhan tidak membangkit-bangkit. Atau istilahnya apa ya? Tuhan tidak ingat-ingat gitu ya. Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh. Nah lihat ya. Ini seruannya Daud. Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Daud ngajak kita semua, ayo datang mengaku hidup kita yang berdosa di hadapan Tuhan. Perbaiki relasi kita dengan Tuhan. Dan apa yang menjadi akibat ketika itu terjadi? Yang terakhir, ayat 7. Ada sorak-sorai. Kalau dosa diampuni Tuhan, diselesaikan, kita mengalami sorak-sorai karena kasih Tuhan melanda kita. Lihat ayat 7 ya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku. Lihat yang Tuhan lakukan. Dia tempat persembunyian dalam kesesakan, dia menjaga, dia mengelilingi sehingga, perhatikan kata itu, sehingga aku luput dan bersorak. Bukan cuma luput Bapak Ibu ya, bersorak. Makanya saya tulis begini, ayat 7 ini adalah penutup yang baik.
agar kita memang berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang memberi kita kelegaan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh selain berdoa kepada Tuhan dan mengakui setiap kesesakan kita kepadanya. Pagi hari ini, di dalam masa-masa kita menyambut Paskah, Jumat Agung, Paskah itu satu rangkaian. Ini masa-masa kita sadari lagi bahwa setiap kita berdosa. Tapi biarlah tidak hanya kesadaran, kita masuk lebih dalam bahwa terima kasih Tuhan, Engkau mengampuniku. Daud diampuni Tuhan. Tapi Daud belum lihat Yesus ya. Kita jauh lebih indah dari Daud. Karena kita sudah melihat yang datang menyelesaikan dosa adalah Yesus Kristus. Kalau saudara punya pergumulan, punya berbagai pergumulan, datangnya sama Tuhan, jangan datang sama yang lain. Ketika dosa begitu mengganggu, jangan pergi ke yang lain ya. Saya lagi ngalamin ada satu orang yang jualan. Memang dia nggak seiman dengan kita. Nah, saya pernah beli jualan dia. Tiba-tiba dalam minggu yang lalu dia bilang gini, "Pak, boleh nggak saya pinjam duit?" Nggak kebalik ya. Biasanya kan yang jualan yang punya duit banyak gitu ya. "Boleh nggak saya pinjam duit? Saya habis modalnya pakai berobat, istri saya ini belum ketemu sakitnya." Terus kemudian dia bilang lagi, "Iya Pak, tolong pinjamkan saya mau pergi berobat ke orang pintar." Saya nggak tahu lagi nih, dia mau pergi ke orang pintar ya, orang-orang yang dukun-dukun gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya sedang bayangkan, dia sedang menyelesaikan masalahnya dengan pergi lagi ke orang pintar, itu tambah masalah lagi. Nah, saya tidak bisa langsung bicara khusus, saya cuma bilang, "Pak, bukankah dalam agama Bapak juga nggak boleh ya ke orang pintar? Itu kan musyrik ya, harusnya datangnya sama pemuka agamamu kayak atau siapa gitu ya." Saya sudah bingung, "Pak, saya mau cari orang pintar aja. Karena ini kayaknya sudah tidak benar." Nah, jadi pergumulannya dia mau selesaikan dengan itu. Sehingga saya bilang, "Maaf, saya nggak akan pinjamkan uang untuk hal seperti itu." Jadi realitanya Bapak Ibu Saudara, inilah kita banyak kali maunya selesaikan masalah pakai masalah baru. Aduh, barang hilang di rumah, aduh siapa ya, ke polisi nggak bisa, ya udah ke orang pintar lah, ke dukun, nanti dia kasih tahu siapa yang ngilangin hal itu. Jadi realitanya saudara kita begitu. Tapi puji Tuhan, kita punya jalan keluar. Yesus yang datang membawa keselamatan bagi kita. Salib menjadi tanda yang menarik. Perhatikan, gereja memilih salib menjadi simbolnya. Kenapa? Karena pada salib itu menunjukkan betapa seriusnya dosa kita. Dosa itu serius Bapak Ibu. Kalau dosa bisa diselesaikan dengan uang, Yesus nggak butuh datang. Allah Bapa kirim uang aja, transfer ya. Tapi karena dosa serius, Allah kirim anaknya. Dan di salib itu juga kita lihat kasih Allah yang sangat besar. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk kita. Supaya kita apa? Supaya kita bebas. Ini kebebasan Kristiani yang sejati. Saudara lihat kata Paulus di dalam kitab Roma. Syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara perhatikan kalimatnya, dulunya hamba dosa. Waktu dibebaskan dari dosa, ternyata menariknya sekarang kita jadi hamba kebenaran. Sebenarnya hidup kita tidak punya pilihan. Cuman dua pilihan ini. Mau jadi hambanya dosa atau mau jadi hambanya kebenaran. Kadang kita pikir ya, dibebaskan dari dosa harusnya kan merdeka di sini ya. Tetapi Paulus bilang, kamu cuman bisa pilih dua tuan. Tuanmu itu dosa, berarti kamu hambanya dosa. Atau tuanmu itu Yesus Kristus, berarti kamu hamba kebenaran. Menarik ya, kehidupan Kristen itu dari perhambaan kepada perhambaan. Tapi perhambaan mana yang lebih enak?
Aduh Pak Pendeta, masa perhambaan enak? Hamba dosa enak? Upah dosa ialah maut. Hamba kebenaran, ada damai, ada hidup kekal. Jadi jangan takut jadi hambanya kebenaran. Tuhan, saya dibebaskan dari dosa, tapi bukan berarti saya tuannya sekarang. Sekarang saya harus jadi hamba kebenaran. Menarik sekali konsep ini Paulus bicara. Konsep ini juga ditulis oleh Petrus. Coba kita baca sama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 16. 1, 2 ya. Sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai orang merdeka. Tapi orang merdeka itu bagaimana hidupnya? Harus jadi hamba Allah. Oh saudara, kita gak punya pilihan. Anak sekarang bilang, aduh kalau dengar hamba, masa kita diperhamba lagi? Anak sekarang bilang, wah gue kena mental tuh. Diperhamba. Tapi jangan takut saudara. Karena perhambaan kebenaran itu perhambaan yang memerdekakan. Ini generasi GPS ya, posisi sangat penting. Benar? Saya tadi ke gereja saudara ya, ikutin GPS yang dikasih Pak Rudi ya. Yang dikasih situ ya, ikutin situ ya. Maka sekarang pilih GPS kita, posisi mana yang saudara suka. Di dalam dosa namanya hamba dosa. Atau di dalam Kristus namanya hamba kebenaran. Sekarang siapa tuanmu? Dosakah? Ataukah Yesus? Kalau Yesus Tuhan kita, siapa yang harus kita layani? Yesus. Mari serahkan diri kepadanya. Tuhan, kau sudah ampuni dosaku. Kau berikan hidup yang baru, kau baharui aku. Sebentar lagi kami merayakan Paskah, engkau bangkit. Engkau bukan hanya bangkit sekadar bangkit, tapi bangkit karena engkau telah menyelesaikan misi yang Allah berikan, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa. Setelah hari yang ketiga dia bangkit. Dan kebangkitannya membawa kehidupan bagi kita. Supaya kita sekarang jadi hamba kebenaran. Kalau dosa, yang saya lakukan dosa karena saya hambanya dosa. Kalau kebenaran, yang saya lakukan kebenaran karena saya hamba kebenaran. Kita harus lebih mirip siapa saudara? Lebih mirip dosa, iblis, atau lebih mirip Kristus? Kadang saya suka mikir ya. Coba Bapak Ibu pikir-pikir ini. Ada nggak ya orang tua yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu? Bapak Ibu nanti puji anaknya, aduh anakku, mama bangga sekali ya. Kamu hidungnya makin mirip om di seberang jalan gitu. Oh papa bangga sekali nak, kupingmu itu mirip seperti om yang jual bakpao. Orang tua yang normal ingin banget anaknya mirip dia. Saya ingat waktu besuk teman melahirkan, ini teman KTB saya, kelompok tumbuh bersama dari zaman kuliah. Dia yang married pertama lalu punya anak. Waktu dia punya anak kami datanglah besuk gitu ya. Wah pas kami datang besuk anaknya baru selesai menyusu. Wah di situ biasa ya ibu-ibu anak pertama. Terus kemudian jadi kita pas lihat anaknya terus dia bilang gini, Lex lihat anakku. Ya lihat gitu ya. Hidungnya kan hidungku ya Lex. Jidatnya jidat papinya. Kata mamanya gitu ya. Tiba-tiba papanya ngomong, Mama! Hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu mereka berantem di situ, hidung jidat gitu ya. Namanya juga produk bersama ya. Pasti mirip sana, pasti mirip sini ya. Tapi di situ saya baru tahu, orang tua yang normal itu pingin banget anaknya mirip dia. Ini anakku, mirip kan? Ini anakku. Coba, kita anak siapa? Anak Tuhan, mirip Tuhan enggak? Enggak ya? Berarti anak siapa dong? Coba di rumah, waktu ada yang lihat kita, orang ada yang bilang, atau mungkin bapak ibu yang kerja ya, di kerja, kau Yesus banget gitu. Udah ada yang bilang begitu? Belum ya? Kalau orang lihat hidup kita langsung bilang, setan datang. Nah, loh berarti anak siapa? Saudara cuma ini sederhana kan, kita mirip siapa? Kita kadang nyanyi, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa? Bayangkan kalau Tuhan lihat dari surga, Tuhan ngaku gak ya?
Maaf ya, Tuhan waktu lihat kita anak kok nggak mirip. Waktu orang lihat hidup kita, orang bilang, dasar kau ya anak setan. Berarti kita lebih mirip setan. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya kalau nanti di rumah bilang, Mami makin kayak Yesus ya. Puji Tuhan. Itu memang yang Mami layani. Itu yang Papi layani. Kalau di kantor, di pekerjaan, di usaha kita, orang waktu lihat kita, Bapak Allah banget deh. Puji Tuhan, berarti kan kelihatan. Kalau begitu kita datang, pembantu aja, nenek iblis lewat. Udahlah. Jangan jahat-jahat ya. Kadang-kadang saya lihat gitu ya, ada oma-oma gak senang lihat pembantu diem. Pokoknya pembantu harus selalu kerja gitu ya. Sehingga jangan-jangan pembantu kita lihat, apakah melalui hidup kita orang lihat Yesus loh. Yesus yang mengasihi, Yesus yang memberi dengan perhatian. Tentu ada disiplin ya. Kalau kita punya pegawai, punya apa ya, kita perlu disiplin ada. Tetapi disiplin diterapkan di dalam kasih. Jadi ini pertanyaannya, kita mirip siapa? Kalau kita sudah diampuni, kita bersorak-sorai, biarlah hidup kita makin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, saya tutup dengan satu cerita ya. Ini cerita yang pernah diceritakan, kemungkinan ini cerita beneran ya. Karena saya waktu lihat referensinya tidak ketemu ini cerita benar apa tidak, tapi ini konteksnya benar. Ini sebuah cerita kisah pelelangan budak. Pada waktu itu tahun 1850-an. Jadi orang masih jual beli budak ya waktu itu. Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan. Ada seorang laki-laki, seorang tuan. Seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dia melihat sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik yang adalah budak. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu. Maka ia tidak bisa tinggal diam. Apa yang dia lakukan? Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari penawaran terakhir. Tadi aja harganya udah tinggi banget ya. Ini 2 kali lipat lagi. Lelang pun langsung ditutup. Dan si gadis diserahkan kepada pria yang memberikan penawaran tertinggi. Tetapi tentunya dengan rasa benci memenuhi mata gadis itu ya. Mungkin dia pikir, waduh, lolos dari laki-laki yang sana, yang ini yang beli saya. Habis dah gua. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Ini dokumen kebebasanmu, katanya. Kamu sudah bebas. Kagetlah gadis itu. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti dengan kekagetan luar biasa. Lalu dia bilang gini, Anda beli saya untuk membebaskan saya? Ya, jawab si lelaki. Kamu sudah bebas. Dia beli, dia bebaskan. Si gadis langsung bersujud, menangis di bawah kaki laki-laki itu. Dia bilang apa? Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Maka sekarang yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuan. Gak apa-apa deh, saya sudah dibeli, sekarang saya layani Tuan. Karena memang saya tahu Tuanlah Tuan yang paling baik. Yang beli untuk membebaskan. Kita punya Allah yang kirim anaknya, bebaskan kita dari dosa. Saudara mau pilih jadi hambanya siapa? Jadi hambanya Dia
yang sudah beli dan bebaskan kita. Maka pertanyaan ini menutup khotbah saya. Apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi saudara? Mari kita jawab di dalam keseharian kita. Tuhan, aku milik-Mu, hidupku aku mau jadi hamba-Mu. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah setiap hati yang tertuju kepadamu, yang hari ini boleh mengalami juga, Engkau adalah Allah yang memberikan kebebasan dari dosa bagi kami. Engkau yang terus menuntun hidup kami, umat-Mu. Terima kasih, biarlah dalam hidup yang sudah dimerdekakan dari dosa, kami setiap hari makin serupa dengan Kristus. Makin menjadi hamba kebenaran yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan yang dosa kehendaki, bukan yang kami kehendaki. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.